Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi, shalom. Katong akan tetap ada dalam ibadah di sekolah minggu, dan adik-adik yang ada di jenjang remaja, khususnya hari ini katong belajar materi dari remaja 1. Nah, sebelum itu katong akan membaca Alkitab yang katong akan baca sama-sama dari Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Mari adik-adik semua katong berdoa sebelum katong membaca Alkitab. Ya Tuhan Yesus, sahabat anak-anak-Mu, kami hendak belajar tentang kebenaran firman-Mu. Roh Kudus menolong kami, memberi kami pengertian, supaya kami memahami kehendak-Mu Tuhan melalui kebenaran firman yang akan kami baca. Amin. Ya, adik-adik katong baca bersama ya. Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Di bawah perikop manusia dan Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila. Tempat emas ada, dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedola dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Uz. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Demikian firman Tuhan. Ya, adik-adik yang kekasih, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan atau dari Alkitab yang sudah kita baca tadi. Nah, adik-adik, kalau kita bicara lingkungan hidup, maka sebenarnya di Indonesia ini sudah diatur dalam undang-undang bagaimana seseorang yang hidup di negara ini bertanggung jawab terhadap lingkungan di mana dia hidup. Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 yang kemudian memberi ruang bagi setiap anak Tuhan atau setiap warga negara untuk bertanggung jawab. Nah, bunyi dari undang-undang itu adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya atau keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, serta kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Lebih singkat, adik-adik katong bisa pahami bahwa lingkungan hidup merupakan tempat tinggal yang didiami oleh makhluk hidup beserta komponen lainnya. Nah, adik-adik katong tahu bersama bahwa di dunia ini termasuk di Indonesia setiap tahun kita merayakan Hari Lingkungan Hidup, yaitu dirayakan di tanggal 5 Juli. Nah, tanggal ini ditetapkan sejak tahun 1972 oleh PBB. Adik-adik yang kekasih, dengan demikian mari kita belajar dari firman Tuhan, yaitu Kejadian 2 ayat 8 sampai dengan ayat 15 tadi. Ada beberapa hal yang
mau disampaikan untuk kita semua, termasuk anak-anak kekasih yang hari ini mengikuti sekolah minggu. Yang pertama, manusia adalah penanggung jawab utama atas semua ciptaan Tuhan. Yang kedua, manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah dan kemudian diberi mandat sebagai mandataris Allah di dunia ini. Dan ketika manusia melakukan tugas yang Allah mandatkan kepadanya dengan baik, maka seluruh ciptaan akan berkembang menuju pada kepenuhannya. Yang berikut, kehidupan di Taman Eden merupakan sebuah kehidupan yang indah, kehidupan yang harmonis, dan itu adalah gambaran manusia dan lingkungan hidup di dunia ini yang sebenarnya itu yang dikehendaki oleh Allah. Yang ketiga, di sana juga diceritakan bagaimana kesuburan yang dilengkapi dengan aliran air, pohon-pohon yang hijau, dan memberi kesejukan bagi manusia, tetapi juga bagi hewan serta kehidupan yang lain di tengah-tengah kehidupan bersama sebagai ciptaan. Yang berikut, Taman Eden harusnya mendatangkan berkat bagi seluruh makhluk ciptaan Tuhan, dan itu yang dikehendaki Allah dalam kehidupan bersama yang harmonis di Taman Eden itu. Adik-adik, kalau kita belajar selanjutnya, maka kemudian kita akan melihat kenapa terjadi kerusakan lingkungan hidup. Ada beberapa hal yang mempengaruhi. Yang pertama, adik-adik, sikap manusia yang cenderung menuruti keinginannya sendiri atau keserakahannya. Yang kedua, rasa superior atau lebih berkuasa, dan kemudian dari rasa itu terjadilah yang kita tahu bersama, eksploitasi. Kemudian juga terjadi pencemaran udara. Pencemaran udara ini adik-adik bisa lihat melalui pembakaran sampah yang berlebihan, ya, pembakaran sampah yang berlebihan, asap-asap kendaraan dari knalpot itu adik-adik, dan ada banyak hal lain yang kemudian terjadi pencemaran udara. Yang berikut adik-adik, karena penebangan hutan secara liar. Adik-adik bisa nonton di televisi, ada terjadi di belahan dunia ini, di belahan Indonesia, ada pencemaran atau penebangan pohon secara liar. Kemudian adik-adik juga perusahaan-perusahaan atau industri-industri yang kemudian menghasilkan pupuk yang dibuat dari bahan kimia untuk menghasilkan tanaman, itu boleh berbuah, berbunga pada waktu yang singkat, tetapi dia berefek atau dia menyebabkan terjadi kejenuhan, tanah menjadi jenuh atau biasanya disebut dengan fatigue. Nah, itu beberapa hal yang kemudian menjadikan atau terjadi kerusakan lingkungan hidup. Nah, adik-adik yang terkasih, dengan demikian sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang diberi mandat sebagai mandataris tadi, kita mesti bagaimana berusaha untuk mengatasi kerusakan lingkungan tadi. Yang pertama, adik-adik, karena kita atau manusia adalah mandataris Allah, dan sebagai mandataris kita bertanggung jawab terhadap yang memberi tanggung jawab itu atau yang memberi mandat kepada kita, yaitu Allah sendiri. Yang kedua, kalau kita baca di Wahyu pasal 7 ayat 3, jangan merusakkan alam ciptaan Tuhan.
Atau di Mazmur 24 ayat 1, karena bumi dan segala isinya empunya Tuhan. Jadi itu Tuhan punya. Manusia sebagai mandataris, dia tidak boleh merusak, tetapi harus menjaga dan melestarikan. Yang ketiga, lingkungan hidup adalah tempat di mana manusia hidup. Adik-adik hidup, kakak pengasuh hidup, berkarya dan melayani. Sehingga kalau tempat kehidupan kita ini menjadi rusak, maka kita sendirilah yang harus mengatasinya. Sebab kalau tidak, maka kehidupan kita menjadi terancam. Ya, adik-adik, selanjutnya Kejadian 1 ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Nah, adik-adik, semua yang dijadikan Tuhan itu sangat baik. Karena itu, sebagai orang-orang yang diberi mandat tadi, kita mesti menjaga dan melestarikan lingkungan hidup dengan beberapa cara. Yang pertama, melakukan reboisasi atau jalur hijau. Nah, jalur hijau ini adik-adik contohnya, adik-adik bisa lihat ada orang melakukan penanaman hutan kembali. Yang kedua, kita di rumah kalau ada yang pakai AC, mungkin dia meminimalisir penggunaan AC itu. Contohnya, ketika adik-adik keluar meninggalkan ruang yang ber-AC, ruangan itu, maka AC-nya dimatikan. Itu contohnya. Yang kedua, yang berikut ya, adik-adik tidak ngebut di jalan, sehingga dari knalpot motor atau mobil itu kemudian membuat polusi udara. Nah, yang berikut, kita menggunakan tisu yang bisa didaur ulang. Contoh yang lain, kita bisa mengurangi penggunaan plastik karena kita tahu bahwa plastik itu tidak bisa didaur ulang. Kemudian kita menggunakan kotak atau wadah yang bisa dipakai secara berulang. Kemudian juga kalau adik-adik ada punya taman di rumah atau mama pembunga di rumah ada, adik-adik bisa menjaga dengan cara menyiram setiap hari atau membersihkan. Tapi juga misalnya adik-adik buat kompos sendiri dengan sisa-sisa daun atau sisa-sisa buah ataupun makanan. Nah, adik-adik, itu yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak remaja yang diberi mandat atau diberi tanggung jawab untuk memelihara alam dan lingkungan hidup di mana Tuhan perkenankan atau hidup di dalamnya. Nah, adik-adik, ada ketumpuk ayat hafalan yang mungkin bisa menolong adik-adik, menolong pengasuh untuk benar-benar memaknai bahwa tanggung jawab untuk memelihara lingkungan ini mesti kita lakukan. Nah, ayat hafalan ini ibu pengasuh ambil dari pikirannya Khalil Gibran. Ya, bunyinya begini, nanti di-share ya untuk adik-adik bisa baca dan hafal. Bumi ini bukanlah warisan nenek moyang, tetapi titipan anak cucu kita. Iya, itu yang bisa kita belajar dari kebenaran firman Tuhan di hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik dalam kehidupan setiap hari. Oke, baik adik-adik, untuk mengakhiri ketemu semua proses di hari ini, mari kita berdoa syukur dan sekaligus kita akan memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, sahabat kami, anak-anak-Mu, kami bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan kami nikmati sampai di hari Minggu ini.
Kami juga bersyukur untuk kesempatan Tuhan beri bagi kami sebagai anak-anak-Mu untuk terus belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, sebab kami diberi pengertian, kami diberi pemahaman untuk bagaimana menjaga dan melestarikan alam lingkungan kehidupan kami yang Tuhan anugerahkan. Kami berdoa Tuhan menolong kami semua supaya kami belajar bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan amanatkan bagi kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami tetap ada sebagai anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab terhadap hidup dan lingkungan di mana kami ada. Kami berdoa untuk semua kami sebagai anak-anak di Jemaat GPM Bethel dari sektor 1 sampai sektor 19. Tuhan memberkati kami dengan semua aktivitas kami, ketika kami bermain, ketika kami belajar, Tuhan ada dan memberkati kami. Kami berdoa untuk semua para pengasuh di Jemaat GPM Bethel dari sektor 1 sampai 19. Tuhan menyertai dan memberkati kami supaya kami tetap setia melakukan tanggung jawab pelayanan bagi anak-anak asuh kami. Kami juga berdoa bagi semua orang tua dalam Jemaat GPM Bethel. Biarlah terus mereka menopang tanggung jawab untuk mendidik dan membina anak-anak asuh kami, anak-anak kekasih kami yang ada dalam jemaat ini. Tuhan Yesus, sekarang kami mengakhiri seluruh kegiatan sekolah minggu kami di sepanjang hari ini. Kami akan berpisah satu dengan yang lain, melakukan seluruh aktivitas kami selanjutnya. Kami mohon berkat-Mu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dalam pertolongan kuasa Roh Kudus, memberkati menyertai semua kami, sekarang dan selama-lamanya. Amin.